Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Jastono dengan 6088 akan mempresentasikan rangkuman matematika ekonomi hari ini. Yang akan dibahas ada 4, yaitu konsep diferensial fungsi sederhana, terus penerapannya, terus konsep diferensi fungsi majemuk, dan penerapannya. Sama pengertiannya, diferensi turunan, diferensial atau turunan merupakan sebuah fungsi membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi terhubung dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Proses penurunan sebuah fungsi disebut juga pendiferensial atau diferensial. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol. Hasil yang diperoleh dari proses diferensial tersebut dinamakan turunan atau derivatif. Bab ini membahas diferensial yang menyangkut fungsi yang mengandung banyak satu variabel bebas dalam persamaannya. Kaidah diferensial ini ada 6, ya. Root differential konstanta. Ya, contohnya sebut kalau diturunkan maka konstantanya dinolkan. Terus diferensi fungsi pangkat itu yang akan dibahas apa? Yang dijadikan y-nya kan x pangkat 3. Jika diturunkan maka 3 dikali z kali x plus 3 pangkat 3 dikurangi 1 yaitu 3x kurangi 2. 3x pangkat 2. Sedangkan diferensial kalian konstanta dengan fungsi yang apa? Contoh misalnya kan 5x pangkat 3. Nah itu ketika di dx kan maka 5 kali 3x pangkat 3 dikurangi 1 maka akan sama dengan 15x pangkat 2. Setelah itu diferensial penjumlahan atau pengurangan fungsi. Soalnya depan yaitu 4x pangkat 2 tambah x pangkat 3. Di, diturunkan terlebih dahulu, penurunannya terpisah. Yang 4x pangkat 2 diturunkan akan menjadi 8x, dan yang x pangkat 3 diturunkan akan menjadi 3x pangkat 2. Terus diferensial perkalian fungsi, ya itu sama di depan, ini seperti di layar, itu di yang kurung buka kurung pertama itu 4x pangkat 2 kali 3x pangkat 2, ya itu ketemunya dari turunan x pangkat 3 terus ditambah x pangkat 3 yaitu turunan 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 ah, x pangkat 3 itu turunannya, terus 8x dapat dari 4x pangkat 2 itu turunannya, terus dijumlahkan kan menjadi sebut diferensial. Habis itu terakhir kali kaitannya diferensial pembagian fungsi. Soalnya sebagai berikut. Kalau kaidah diferensial pangkat itu 4 pangkat 3 tambah 5 kurang tutup pangkat 2. Turunkan terlebih dahulu 4x pangkat 3-nya temu 12x pangkat 2. Terus dikalikan 2. Ya, kalikan 2 ini. 2 kurang buka 4x pangkat 3 tambah 5. Itu apa? Fungsi awalnya dikali fungsi turunan. Dan ketemu 9x pangkat 5 tambah
120x pangkat 2. Untuk derivatifnya, nah itu y, y, y pangkat n sama dengan fn x sama dengan d pangkat n y per ya, per dx pangkat n sama dengan d pangkat n fx per dx pangkat n. Terus penerapan diferensial fungsi sederhana yang saya bahas ini meliputi elastisitas yang terdiri dari permintaan, penawaran, dan produk, konsep marginal, biaya marginal, penilaian marginal, dan identitas marginal, sama analisis marginal, analisis keuntungan marginal. Elastisitas ialah suatu koefisien yang menjelaskan perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD atau P, maka elastisitas permintaannya sebagai berikut. Ya, permintaan akan suatu barang dikatakan sifat elastis apabila ND lebih besar daripada 1. Sedangkan elastisitas linier ND-nya akan sama dengan dan inelastis intinya lebih kecil daripada 1. Contoh contohnya sebagai sebut terus biaya dan penerimaan marginal. Biaya marginal ya biaya dan penerimaan marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Fungsinya MC sama dengan T sama dengan DC per DQ. Dengan permintaan marginal adalah penerimaan tambahan yang dikeluarkan yang diperoleh berkenaan tambahannya satu unit eh, kebutuhan yang diproduksi atau terjual. Fungsinya itu MR sama dengan R no? Sama dengan DR turunan DG serta I. Terus soalnya seperti berikut. Andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditentukan oleh P16 min H, permintaan maksimumnya permintaan maksimum dan penerimaan totalnya sebagai berikut. Terus identitas marginal. Marginal ialah identitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang konsumsi. Rumusnya MU sama NU DU per DG. Penurutannya sebagai berikut. Diturunkan dulu, terus disama dengankan 0. Lalu itu disubstitusikan akan ketemu 405. Analisis keuntungan maksimum. Yaitu tingkatan produksi yang memberikan keuntungan maksimal atau menimbulkan kerugian maksimum yang disidiki dengan pendekatan diferensial. Baik penerimaan total R atau biaya total Q, keluaran yang dihasilkan atau terjualnya Q, maka dapat dibuat suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan N. Contohnya sebagai berikut. Konsep diferensial fungsi majmuk. Variabel dependen suatu fungsi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel dependen, melainkan
dapat juga dipengaruhi oleh beberapa variabel independen. Pada variabel ekonomi tidak hanya tentukan satu variabel, melainkan oleh banyak variabel. Diferensial parsial bersama diferensial majemuk. Contohnya begitu, nilai nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Nilai ekstrim optimum itu sebuah fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel dependen dapat dicari dengan pengujian satu sampai dua turunan. Nah, buat tiga apakah mengikuti ekstrim dari fungsi bawah maksimum atau titik minimum. Penerapan diferensial fungsi majemuk. Apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua macam barang tersebut. Dan kata lain, jika barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaan, maka QTA, SPABB, dan IDB, SPABB. Elastisitas permintaan. Dengan dapat turunkannya fungsi permintaan macam tersebut dapat dihitung elastisitas parsialnya. Dalam hal ini, dapat dua macam elastisitas permintaan, yaitu elastisitas yang mengukur kepekatan permintaan suatu barang berkenaan dengan harga tersebut, atau elastisitas harga permintaan, dan elastisitas yang mengukur kepekatan permintaan suatu barang berkenaan dengan harga barang tersebut. Nah, elastisitas pilar permintaan. Contoh saja sebagai berikut, diturunkan biaya produksi gabungan apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output, dan biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi kedua macam produk itu mempunyai biaya produksi gabungan atau product cost, maka perhitungan keuntungan maksimum yang diperoleh dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensiasi parsial. Dengan metode serupa, pendekatan ini dapat pula digunakan untuk menganalisis kasus perusahaan yang menghasilkan lebih dari dua macam produk yang biaya produksinya juga merupakan biaya produksi gabungan. Contohnya sebagai berikut. Sekian, terima kasih.